Jadi hari ini gue mau pergi keluar dan kita bakal kulineran buat cari tempat yang sepi, abis itu kita review. Gue bakal bikin reelsnya juga, jadi teman-teman stay tune. Kira-kira ketemu gak ya? Karena jujur aja kayak ini mungkin akan susah-susah gampang, tapi harusnya gampang sih. Kalau misalkan ada ide-ide lain, tolong komen di bawah ya guys. Thank you banget. Tapi tolong banget untuk kasih ide konten yang masih positif dan masih bisa diikuti. Karena kalau misalnya negatif dan aneh-aneh, itu gue gak bakal ikutin ya teman-teman. Jadi kita pergi, cus. Sekarang gue lagi di rumah. Ini mau syuting dulu. Ada kelar sih sebenarnya. Dan kita bakal langsung cari hunting kuliner teman-teman. Ya, semoga gue ketemu panas pokok, makanya gue gak mau kunci rambut. Let's go. Kita mau beli aqua dulu, lalu kita mau beli Chiki. Ini namanya Adventure with Felicia ya. NANI? Dan akhirnya ketemu sama satu tempat makan. Jadi kita beli bakmi ayam sama pempek. Tempatnya ini sepi, tapi ini mejanya juga banyak. Sayang banget kalau nggak dipakai. Ini benar-benar gak ada orang, ada orang makan. Dan tiba-tiba aja nih, pesanan gue datang nih, gue pesen bakmi ayam pangsit. Ini untuk porsi standar ya teman-teman. Ini lengkap ya perkakas, dan juga nih pempeknya guys 20.000 dapat segini sih, lumayan banget ya, sama bakminya juga. Oke, sekarang kita bakal cobain dan review. Ini gue mute aja, gue pakai VO aja guys, soalnya ini berisik banget. Bahkan pakai mic pun tetap masuk ya. Emang mic kentang aja sih. And then gue bakal ambil first bite gue nih untuk bener-bener cobain. Awalnya gue skeptis karena warna mie-nya itu putih guys, tapi ternyata gurih dan asin itu berasa, bukan yang asin banget. Dan pas kita cobain daging ayamnya juga, ini gede ya potongannya, dan pas dicobain tuh rasanya enak, bener-bener enak, beda karena ini bukan kecap ya bentukan daging ayamnya. Nah ini entah gue yang norak atau gimana, tapi pas gue lihat mereka kasih selada itu tuh udah aneh sih menurut gue, makanya gue skeptis. Tapi ya rasanya tetap selada gitu kan ya. Karena biasanya tuh pokcoy atau apa gitu loh. Ini selada, jadi unik aja gitu di mata gue. Di sini mereka juga sediain chili oil, tapi kayak rasanya tuh ada ebi-ebinya gitu guys. Ini bener-bener bikin tambah gurih ya untuk bakmi. Nah ini dikasih potongan acar cabai gitu. Buat yang suka pedas boleh sih pakai. Nah ini gue cobain nih, udah mie-nya pakai chili oil. Ini tuh jadi rasanya ada ebinya ya, seperti gue bilang tadi, dan jadi lebih gurih asin teman-teman. Tapi mereka juga sediain sambal kok guys, jadi kalian gak usah takut. Sekarang gue mau cobain pempeknya. Untuk isian pempeknya itu ada lenjer, adaan, dan juga kulit ya guys. Harganya juga 20.000 teman-teman. Sudah lengkap dengan timun dan juga bubuk asin. Gue nggak tahu nama bubuknya apa, tapi intinya itulah ya teman-teman. Micin. Pas digigit itu kriuk guys, bener-bener crunchy. Mungkin emang karena digoreng ya, tapi biasanya orang digoreng itu nggak segaring ini. Cuma kalau kalian expect isiannya tebal, dia nggak setebal itu ya guys. Untuk kulit dia garing, untuk adaan sama lenjernya itu kenyal guys, agak padat. Tapi kembali lagi ini ke selera masing-masing ya. Kalau gue lebih suka pempek daripada bakmi ayamnya. Kalau teman gue kebalikannya, dia lebih suka bakmi ayam daripada pempek guys. Tapi bukan berarti nggak enak ya teman-teman. Sebenarnya menunya itu nggak cuman pempek sama bakmi aja sih. Ada banyak, cuman sayangnya dia itu buburnya lagi tutup atau lagi kosong. Gue lagi nggak ngiler soto, jadi gue nggak cobain. Tapi kalau misalnya kalian penasaran sama rasanya gimana, kalian bisa langsung cobain aja. Kalau kesini bakal lebih baik kalau misalnya kalian bawa teman-teman atau tongkrongan kalian atau keluarga kalian guys. Soalnya kan menunya banyak ya. Atau kalian mau sekedar cobain juga nggak apa-apa kok. Dah, gue mau lanjut makan. Nah, gue mau kasih tahu juga nih, kan tadi gue bilang bakmi ayam pangsit. Gue lupa review pangsitnya guys. Nah, menurut gue ya, ini isian pangsitnya tuh tebel alias banyak. Kelihatan dari ukuran pangsitnya yang cukup gede ya guys. Cuma menurut gue ini agak asin sedikit, tapi bukan yang asin banget sampai kita nggak bakal bisa makan ya guys. Ini masih bisa dimakan kok, tenang. Dan ini tuh tipe kulit pangsit yang lumayan tebel. Untuk potongan daging ayamnya itu, dia bentukannya bukan yang kotak gitu guys, tapi yang agak kriwil-kriwil gitu. Ya, maksudnya bukan kriwil rambut gitu ya, maksudnya anjir lah, gue gak tahu cara ngomongnya gimana, tapi gitulah ya. Untuk bakmi ayamnya ini gue rate 8/10 ya guys. Jadi video ini itu lebih ke mukbang ya guys. Kalau kalian ada rekomendasi kuliner atau restoran atau ide konten atau apapun itu, coba kalian komen di bawah. Tiba-tiba gue ngide mau tuangin semua kuahnya ke dalam mangkok. Kalian tahu inilah bad idea. Karena kan udah ada sambal guys. Dan ini tuh jadi pedes woi di mulut. Karena kuahnya ini kan ada ladanya ya. Bener-bener.
Akhirnya gue nggak habisin dan ini gue mau minum karena ini gue haus banget. Nah jadi di sini tuh gue ngomong kalau misalnya gue berniat untuk cari yang kedua guys, alias tempat makan yang kedua. Karena kan nggak mungkin cuma satu ya, kayak kurang gitu loh, kurang. Kurang apa? Kurang totalitas. Jadi abis ini kita bakal jalan, sekalian kita mau let's go. Ini isinya tuh baik banget. Ini juga ada tempat parkir khusus buat kamu yang makan di sini. Nama tempat makannya itu adalah Paps Culinary. Untuk alamat bakal gua taro. Dia ada bubur ayam Cirebon 12.000 sama soto ambengan guys. Dan juga snack-snack dan minuman-minuman yang pastinya banyak. Menurut gua sih dia mungkin sepi gara-gara persaingan ya guys. Karena kan banyak juga yang buka. Gua akhirnya ketemu sama tempat makan yang kedua di Poris. Sebenarnya dia tuh nggak terpencil guys tempatnya. Di pinggir jalan sih, cuman sepi. Nah ini gue pesen namanya bakso kojek. Namanya emang aneh, tapi rasanya ya cilok gitu guys. Dan udah dapet saus juga ya. Gue juga pesen nasi goreng di sini. Porsinya ini brutal guys, alias gede banget. Banyak gitu ya, banyak. Dan akhirnya gue mengambil first bite. Asik. Mantap, nyam-nyam-nyam. Untuk rasa dia lebih dominan manis dan kayak nasi goreng tek-tek gitu lah tipikal. Cuman dia lebih less smoky aja menurut gua. Tebak, menurut kalian nih gua abis gak satu piring begini guys? Coba tebak di komen. Terus isiannya itu kan biasa kalau nasi goreng tuh diacar, dipotong-potong gitu kan. Nah, wortel, timun, bla bla bla. Tapi kalau dia ini sayurannya tuh digabung, tapi dia nggak ada timun guys, dia lebih ke wortel. Dan potongannya itu panjang-panjang ya. Terus dia ini lumayan generous, kasih kerupuknya tuh lumayan banyak sih. Bisa lah ini untuk seporsi berdua. Kecuali makannya kayak kuli ya. Sekarang gue mau cobain bakso kojeknya. Kalau ini teksturnya tuh kayak cilok gitu. Dan dia tuh lumayan banget bawangnya berasa. Kalau yang kurang suka bawang mungkin nggak cocok, tapi menurut gue ini oke-oke aja. Sausnya juga banyak. Selain nasi goreng sama bakso kojek ini, dia juga kayak ada paket ayam gitu, paket ayam nasi, ayam bakar, gitu-gitu lah ya. Soto, mie goreng juga ada, snack-snack juga ada. Jadi kalau misalnya kalian kesini bisa buat nongkrong. Karena menunya banyak guys, dan mejanya itu lumayan panjang menurut gua. Tapi nggak yang panjang-panjang banget ya. Kalau misalnya kalian tinggal di Poris, bisa banget nih kalian mampir ke sini buat cobain atau mungkin buat nongkrong sama teman-teman. Spicy meat. Yeah, boy. Oke, kalau misalnya gue harus rate ya, untuk nasi goreng sih gue bakal rate sekitar 8/10. Kalau untuk bakso kojeknya gue kasih rate sekitar 7,8. Oh iya guys, tadi yang pas lagi di Paps Culinary, cicinya tuh baik banget. Tiba-tiba ya kayak gini ke gue guys. Dia dikasih gratis sama cicinya. Kayak dia menyuruh kita untuk refill kan. Padahal tadi ini ngeramein ya guys. Tiba-tiba satu aja pas biar makan-makannya. Vlog sampai kita pulang nanti. Bye bye. Oke guys, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan komen ya. Namanya Nenggelis, lokasinya bakal gua taruh di video. Bye bye.